Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Siddhartha Gautama. Buddha Gautama, berdasarkan penuturan kitab-kitab yang ada, dianggap memiliki kemampuan dan kekuatan mukjizat melebihi manusia biasa. Tetapi menurut pandangan dia sendiri, dia berulang kali menolak permohonan dari umat biasa untuk mempertunjukkan kemampuan dan kekuatan mukjizatnya tersebut. Dia memperoleh kekuatan mukjizat tersebut melalui meditasi yang mendalam setelah ia melepaskan kehidupannya sebagai seorang putra mahkota dan menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Dia beranggapan bahwa mukjizat-mukjizat itu seharusnya membawa manfaat bagi banyak makhluk, dan dia memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus belajar dharma, bukan demi memperoleh kemampuan dan kekuatan tersebut. Mukjizat terbaik adalah membuka pandangan orang-orang akan kebenaran dharma dan memperoleh kebijaksanaan. Mukjizat kelahiran. Diceritakan bahwa segera setelah kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, bayi kecil tersebut langsung dapat berdiri, lalu berjalan 7 langkah ke arah utara dan menyatakan, "Akulah pemimpin dunia ini, yang tertua di dunia ini, yang terkemuka di dunia ini. Ini adalah kelahiran terakhir bagiku. Tidak akan ada lagi kelahiran selanjutnya bagiku." Ini adalah mukjizat pertama di mana seorang bayi sudah dapat berdiri, berjalan, dan berbicara sesaat setelah dilahirkan. Ditambah lagi, menurut cerita, pada setiap jejak yang dilalui oleh pangeran kecil ini, sekuntum bunga teratai muncul berkembang. Mukjizat seperti ini mungkin saja terjadi, sebab di dalam hadis sendiri dikenal terdapat beberapa bayi yang bisa berbicara. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ada 3 orang bayi yang pernah bicara dalam buayan, yaitu Nabi Isa alaihissalam, bayi yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf alaihissalam, dan bayi yang dituduh sebagai anak Juraij. Padahal mereka belum saatnya untuk bicara seperti orang dewasa, apalagi mengatakan sesuatu yang benar. Namun dalam riwayat Ibnu Abbas, bayi yang pernah bicara dalam buayan ada 4 orang, dan dalam riwayat Ad-Dahaq ada 7. Bahkan dalam sirah Al-Waqidi, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qustulani, ada 8 orang. Menurut penulis Irsyad Al-Sari itu, perbedaan jumlah ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu pertama, 3 bayi yang dimaksud berasal dari kalangan Bani Israel. Kedua, hadis itu disampaikan sebelum diketahui adanya penambahan. Ketiga, bayi tersebut belum termasuk bayi-bayi yang lain. Mukjizat air bersih. Suatu hari, Buddha Gautama meminta muridnya Ananda untuk mengambilkan air minum dari sumur. Ananda berulang kali mengatakan kepada Buddha bahwa sumur itu kotor dan dipenuhi dengan rumput dan tanah. Oleh karenanya tidak dapat diminum. Meskipun demikian, Buddha terus meminta Ananda untuk mengambilkan air dari sumur tersebut. Ananda pun kemudian pergi mengambil air dari sumur itu. Ketika Ananda berjalan menuju sumur, Buddha melenyapkan rumput dan tanah dari sumur tersebut, sehingga air di dalam sumur itu pun menjadi jernih dan bersih. Kekuatan mengendalikan alam. Fajri Jipe menuturkan sebuah mukjizat yang tercatat dalam bab pertama dari Mahavangga, di mana Buddha menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan alam. Di sebuah daerah yang sedang dilanda banjir, Buddha memerintahkan air bah untuk menepi, sehingga dia dapat berjalan di atas kedua sisi air tersebut, di atas tanah yang kering. Mukjizat ganda. Setelah Buddha kembali mengunjungi kerajaan ayahnya, keluarga dan rakyatnya masih tidak mempercayai sepenuhnya bahwa Buddha telah mencapai pencerahan atau belum. Untuk merespon hal ini, Buddha memperlihatkan kekuatan gaibnya yang disebut dengan Yamaka Patihariya atau mukjizat ganda. Disebut demikian karena fenomena yang saling bertentangan muncul secara terus-menerus dari tubuhnya. Mukjizat ganda ini berupa munculnya api dari bagian atas tubuh Buddha dan air dari bagian bawah tubuhnya. Kemudian secara bergantian, lidah api dan aliran air juga muncul dari sisi kanan dan dari sisi kiri tubuhnya. Setelah itu, ia berjalan dengan 3 langkah besar menuju alam Tafatimsa,
dan bertemu dengan ibunya yang sudah wafat di dunia. Menjinakkan gajah. Devadatta, seorang sepupu dari Buddha. Dia adalah orang yang merencanakan siasat untuk membunuh Buddha Gautama. Devadatta melepaskan seekor gajah yang dibuat mabuk terlebih dahulu. Ketika gajah yang mabuk ini berlari menuju kota kediaman Buddha, seorang wanita yang ketakutan secara tidak sengaja melepaskan bayinya di hadapan kaki Buddha. Tepat ketika gajah itu hendak menginjak anak tersebut, Buddha dengan tenang meraih dan menyentuh kening gajah tersebut. Gajah itu pun menjadi tenang dan diam, kemudian bersujud di hadapan Buddha. Kekuatan ajaib. Mahajjhima Nikaya menyebutkan bahwa Buddha memiliki kekuatan yang melebihi makhluk apapun, termasuk kemampuan berjalan di atas air. Hal ini terdapat dalam Anguttara Nikaya, yang merupakan bagian dari kitab Tripitaka. Buddha dapat melipat gandakan dirinya sampai 1 juta, dapat menuju keluar angkasa dan mengunjungi alam surga, dapat membuat dirinya sebesar raksasa dan sekecil semut, dapat berjalan menembus gunung, dan dapat menembus urut bumi. Kekuatan ajaib lainnya sama seperti kemampuan yang dimiliki oleh para arahat. Hal ini termasuk idi atau kekuatan magis, telepati, telinga dewa, atau kemampuan mendengar dengan jelas dari bermil-mil jauhnya, mata dewa, dan kemampuan melihat kehidupan di masa lampau. Kemampuan ini dijelaskan dalam Mahasihanada Sutta dan sutta-sutta lain dalam kitab Pali. Walaupun Sang Buddha mempunyai dan mampu memperlihatkan segala jenis keajaiban atau mukjizat, tetapi selama 45 tahun pembabaran dhammanya, beliau yang merupakan pendiri agama Buddha tidak pernah menunjukkan, menyuruh, ataupun memperbolehkan orang-orang yang menjalankan disiplinnya untuk menggunakan kemampuan supranatural tersebut hanya untuk menarik pengikut baru. Dengan menyaksikan keajaiban yang seringkali diperbesar-besarkan, seseorang tidak akan dapat memperoleh kemajuan spiritual atau manfaat apapun. Tetapi sebaliknya, hal ini hanya akan membuat mereka semakin melekat terhadapnya. Menurutnya, keajaiban atau mukjizat yang sebenarnya adalah ketika dapat membuat seorang pembunuh, pencuri, ataupun pelacur sadar bahwa apa yang telah ia lakukan adalah salah dan berhasil membuatnya meninggalkan jalan hidupnya yang buruk. Perubahan menjadi baik seperti inilah yang merupakan mukjizat tertinggi yang dapat dilakukan oleh seseorang. Candi Borobudur dalam pandangan Syekh Hisham Kabbani. Pada tahun 2003, seorang syekh tarikat sufi dari Amerika bernama Syekh Muhammad Hisham Kabbani berkunjung ke Candi Borobudur, lalu mengumandangkan azan di sana. Kemudian memberikan beberapa nasihat atau sohbet. Setelah itu, Syekh mengutarakan perspektif beliau mengenai candi tersebut. Beliau menjelaskan bahwa struktur Candi Borobudur memiliki makna pengetahuan spiritual atau makrifat. Stupa yang paling besar mewakili sumber atau pusat pengetahuan. Bangunannya yang simetris antara yang satu dengan yang lainnya memiliki jarak yang sama, di mana kesemuanya berbentuk lingkaran yang mewakili 5 tingkatan hati. Di setiap tingkat ada rahasia tertentu yang bisa mereka masuki. Lingkaran ini adalah pagar sebagai bentuk pertahanan serta keamanan agar kejahatan dan setan tak bisa masuk ke dalamnya. Mereka berada pada beberapa tingkatan, yaitu tingkat pertama adalah tingkat rahasia, yaitu tingkatan yang paling bawah dalam hal kebaikan hati. Tingkat kedua adalah rahasia di atas rahasia, dan selanjutnya ialah rahasia di atas rahasia yang merupakan kebaikan yang lebih dalam. Tingkat keempat ialah yang tersembunyi, bahkan tersembunyi dari rahasia, dan yang paling atas ialah yang paling tersembunyi. Maknanya adalah tidak ada orang yang tahu apa yang ada di sini. Haruslah yang paling tersembunyi yang dapat mengetahuinya. Kesemuanya ditutupi oleh sebuah lonceng yang menjaga kebaikan dari serangan apa saja. Di bagian tengahnya ada sebuah tongkat yang berfungsi sebagai antena. Melaluinya lah informasi ketuhanan diterima. Dan jika Anda melihat ke dalam, kepala orang ini berada tepat di atas antena itu. Pengetahuan datang melalui saluran itu menuju ke kepalanya. Ia menerimanya dan masuk ke dalam hatinya.
Awalnya, pastilah ada nabi yang diutus untuk memberi petunjuk kepada mereka agar mengerti makrifat. Namun, setelah berabad-abad sesudah nabinya tersebut wafat, mereka berubah sebagaimana agama-agama yang lainnya pun berubah. Lebih tua dari zaman Isa alaihissalam, bahkan sebelum Musa, 5.000 tahun sejarah Buddha. Syekh Hisham Kabani juga menjelaskan bahwa Candi Borobudur merupakan pusatnya para jin, di mana pada setiap stupa terdapat lebih dari 1.000 jin yang tinggal di situ. Fungsi dari lonceng tersebut ialah untuk mengingatkan dan menjaga. Saat lonceng berbunyi, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan, sehingga selalu sadar dan siap untuk menerima makrifat. Manusia berada di dalam sebuah pendulum atau stupa. Pendulum mewakili orang yang diberikan pengetahuan. Siapa yang menjadi pendulum, dialah yang menerima pengetahuan, kemudian memantulkannya. Saat ada keburukan, dia memberi peringatan agar berhati-hati. Seperti sebuah lonceng yang berdering, ia memanggil pada kebaikan. Pada sebagian lonceng terdapat lubang, sebagai simbol bahwa pengetahuan makrifat bisa memancar keluar dan menjangkau banyak orang. Namun, tidak semua makrifat disampaikan. Ada beberapa lonceng yang tertutup atau tidak berlubang. Artinya, ada hal yang disembunyikan, di mana hanya beberapa orang yang siap saja yang berhak menerimanya. Artinya, ada hal yang disembunyikan dan ada hal yang bisa diberikan secara umum. Setiap lonceng yang berlubang tertutup di bagian bawahnya. Lubang hanya terdapat di bagian atasnya, yaitu dari hati ke atas. Artinya ialah, apapun yang berhubungan dengan tanah atau dunia, mereka tidak suka. Dan apapun yang berhubungan dengan surgawi dan yang lebih tinggi dari itu, maka ia terbuka untuk memancarkan makrifat. Terdapat 72 stupa. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu dari mereka berada dalam kebenaran, dan yang 72 golongan berada di jalan yang salah. Kesimpulan dan penutup. Meskipun terdapat banyak kemiripan antara tokoh Buddha dengan para nabi, namun tak bisa dipungkiri bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Agama Abrahamik memiliki konsep ketuhanan yang bersifat pribadi atau personal, sedangkan agama Buddha berpendapat bahwa Tuhan bersifat impersonal. Tuhan menurut Buddha bukanlah sosok yang menciptakan dunia ini, surga ataupun neraka. Bukan juga sosok yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti pengasih, penyayang, ataupun pemberi hukuman. Tuhan ialah suatu keadaan atau pencapaian yang dirasakan setelah seorang makhluk membebaskan dirinya dari lingkaran samsara dengan cara menjalankan praktek jalan mulia berunsur 8. Semua agama memiliki paham mistik mereka sendiri. Di Indonesia, kelima agama besar berada dalam naungan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya konsep ketuhanan yang Maha Esa ini dimiliki oleh masing-masing umat beragama. Dan tentu saja ada banyak ulama yang menyaksikan kenabian Siddhartha, bahkan mungkin lebih banyak dari yang membenarkannya. Jadi, bagaimanapun penjabarannya, baik Tuhan yang personal maupun impersonal, baik Nabi ataupun Buddha, kesemua faham ini berada secara berdampingan dalam naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika kita mencari-cari perbedaan, muncullah permusuhan. Jika kita mencari persamaan, maka nampak perdamaian. Video ini hanya mewakili pandangan sebagian kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.